Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya The World. The World ini muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan loh. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa ya sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena aku melihat bakal ada hal-hal besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini. Hal-hal besar itu meliputi apa? Bisa jadi segala hal teman-teman. Ya aku melihat bakal apa ya? Sebuah perumpamaannya itu kok kamu seperti akan berhasil menggenggam dunia loh. Berarti kan memang sesuatu hal yang sangat luar biasa banget. Ya, kamu akan berhasil menggenggam dunia. Akan meroket, meningkat, ya. Itu yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, dari rezeki mungkin meningkat, meroket. Usaha kamu, bisnis kamu meningkat. Oke, nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Queen of Wands. Aku punya Ratu Tongkat di sini, teman-teman. Ratu Tongkat ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi memang dari kartu kedua ini, kalau dikatakan kehidupan kamu saat ini memang lagi cukup stabil ya, di dalam segala hal gitu. Ya, kebanyakan sih ya, mungkin masih ada beberapa teman-teman Aquarius yang ya kondisi ekonomi kamu mungkin, ataupun mungkin di dalam kehidupan kamu yang lain yang masih ada ketidakstabilan, tetapi lebih cenderung banyak yang positif kok. Dan bahkan ketika kehidupan kamu lagi goyang sekalipun, teman-teman lagi nggak stabil sekalipun, persiapkan diri kamu. Kenapa? Aku punya ini, ada Ace of Cups. Jadi memang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, kelimpahan, keberuntungan, pencapaian. Oke. Jadi begitu banyak hal-hal positif yang memang sepertinya bakal terjadi ya, terlepas dari apapun itu, teman-teman. Ya, dan tergantung dari apa yang mungkin saat ini selama ini kamu upayakan, usahakan untuk sukses di situ. Mungkin ya ingin sukses di dalam karir, mungkin ada yang ingin sukses di dalam usaha, ya bisnis, mungkin ada yang ingin sukses di dalam rumah tangga, ya. Semuanya, teman-teman. Apa yang kamu upayakan, usahakan selama ini, ya kalau dikatakan di bulan Juni tahun 2025 ini, akan benar-benar dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Nah, aku punya Six of Wands ya. 6 tongkat muncul hadir di sini. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberhasilan kamu, teman-teman. Keberhasilan kamu mendapatkan, mencapai, meraih. Ya, segala sesuatunya dengan cukup sempurna. Namun, memang tidak dapat dipungkiri. Dari kartu keempat ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih uh, selalu banyak ya, selalu ada lah teman-teman ya, orang-orang yang ya mungkin tidak suka ya, iri, dengki terhadap kehidupan kamu. Ya biasa sih ya teman-teman, apalagi ketika melihat kehidupan kamu nih, kok bisa bangkit, kok bisa sukses, kok bisa berhasil gitu, dari mana gitu ya, padahal mungkin ya mereka buta gitu teman-teman, melihat tentang bagaimana sih perjuangan kamu selama ini ya. Mereka hanya melihat mungkin akhirnya doang, tidak melihat tentang bagaimana proses
yang begitu berat, sulit untuk mencapai ke titik ini gitu. Mungkin seperti itulah ya. Ya memang cukup mengesalkan banget teman-teman. Ya ketika melihat ada orang-orang yang taunya memfitnah, mengadu domba ya dengan hal-hal yang mungkin sifatnya adalah negatif ya. Tetapi nggak apa-apa deh, acuhkan teman-teman ya. Semakin banyak orang yang membenci kehidupan kamu, maka insya Allah jalan kehidupan kamu, keberuntungan kamu, rezeki kamu ya, dan kehidupan kamu yang lain itu akan semakin terus mengalami peningkatan seperti itu. Oke, amin ya. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Swords. Ada 6 pedang, teman-teman. 6 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan, rezeki, dan finansial ekonomi dari teman-teman Aquarius. Memang tidak dapat dipungkiri ya, teman-teman. Dari kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah problem ya sedang kamu rasakan gitu. Ya, problem yang sedang terjadi. Ia lagi berjuang juga, ya kan? Seolah-olah memang gelombang masalah yang kamu hadapi ini cukup bertubi-tubi, teman-teman, dan sangat besar banget gitu ya. Mungkin ya ada ketidakstabilan jadi seperti itu ya. Nah, kita akan lihat dalam pekan ini teman-teman, apakah bakal ada sebuah perubahan yang positif lah ya untuk masalah keuangan kamu ya. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, aku punya Three of Pentacles. 3 koin loh muncul hadir teman-teman. Jadi kalau melihat dari energi kartu kedua ini, aku merasakan seperti ada sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga. Ya, kamu akan dipertemukan dengan energi-energi baik, teman-teman. Kamu akan dipertemukan dengan energi-energi positif loh. Tidak dapat dipungkiri. Ya, orang-orang baik inilah yang bakal menolong membantu kamu, teman-teman. Mungkin yang perantara dari Tuhan semesta alam ya, teman-teman. Ya, melihat tentang bagaimana perjuangan kamu, kerja keras kamu, ya itu sudah cukup menunjukkan, membuktikan bahwasanya waktunya gitu loh. Kamu sudah waktunya gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu, teman-teman. Sudah waktunya untuk bangkit. Ya, gelombang masalah yang kamu hadapi ini akan segera kamu selesaikan dengan kamu sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Knight of Cups, Kesatria Cangkir. Muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangannya. Jadi melihat tentang bagaimana kondisi keuangan kamu ya dalam pekan ini kok, teman-teman. Ya benar-benar akan mengalami perubahan. Kenapa? Aku lihat dari kartu ketiga tersebut akan ada sebuah kemajuan, pencapaian, teman-teman. Ya, ada sesuatu hal yang akan berhasil kamu raih, kamu dapatkan. Nah, jadi memang dari situlah, teman-teman, aku yakin keuangan kamu nanti bakal lebih baik. Keuangan kamu nanti bakal lebih lancar ya, insya Allah seperti itu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga ya. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini ya? Oke, kita akan lihat teman-teman. Aku punya The Magician, aku punya The Devil, dan aku punya Ace of Swords ya. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu teman-teman. Ada magic ya. Oke, ada magic nih. Magic ini bisa saja dikirimkan dari seseorang untuk menghancurkan rumah tangga kamu ya kan? Ataupun dari seseorang untuk merebut pasangan kamu, teman-teman. Yang jelas memang pihak ketiga. Ya, pihak ketiga bisa jadi wanita lain, pria lain ya, dan kemudian bisa jadi seseorang yang selama ini nggak suka terhadap kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, dan bahkan ya mohon maaf, teman-teman. Bisa saja selama ini memang masalah ini sudah berlarut-larut. Tetapi kamu nggak usah khawatir lah ya, ketika ada magic pun yang datang di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Kamu bisa menyelesaikan segala sesuatunya kok. Bakal ada sebuah keajaiban di sini. Bakal ada sebuah keajaiban. Nah, keajaiban ini bisa saja menyangkut tentang sebuah bentuk doa-doa yang akan terkabulkan, termanifestasikan. Jadi,
Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius yang mungkin masih mengalami beberapa masalah di dalam rumah tangga ya, optimis ya teman-teman. Aku lihat memang semuanya akan berganti dengan sesuatu hal yang lebih baik. Ya, semangat berjuang teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke, aku punya Queen of Cups, ada Ratu Cangkir, ada King of Cups, wow, Raja Cangkir, dan aku punya King of Swords, Raja Pedang, teman-teman ya, Ratu, Raja, dan Raja. Oke, melihat tentang bagaimana hubungan kamu dengan dia ya teman-teman ya. Kalau dikatakan hubungan kamu dengan dia tuh cukup cocok banget ya, tingkat kecocokannya itu cukup tinggi ya teman-teman ya. 70 hingga 90% gitu. Ya selebihnya mungkin harus bisa lebih saling mengontrol yang namanya emosional ya, tidak dapat dipungkiri saling keras kepala di sini ya. Nggak mau saling mengalah teman-teman ya. Jadi sebenarnya marah boleh ya. Tergantung ya harus pandai-pandai di dalam menempatkan gitu teman-teman ya. Artinya ketika memang merasa salah ya harus merasa mengaku gitu teman-teman, berani mengaku sebuah kesalahan, mengakui sebuah kesalahan gitu ya. Jangan mungkin salah, tapi ingin menang sendiri. Dan kemudian juga ketika sudah merasa benar, jangan merasa selalu benar teman-teman, terus mengintimidasi pasangan ya ketika mungkin pasangan salah. Tetapi memang segala sesuatunya harus dikomunikasikan dengan lebih baik. Karena yang aku lihat memang di sini sudah punya rencana-rencana yang besar untuk ke depan ya teman-teman. Ya rencana besar itu mungkin meliputi tentang bagaimana sih perencanaan hubungan kamu ke depan gitu ya, bisa jadi mengenai tentang pernikahan, bisa jadi mengenai tentang perihal bisnis ya, kerjasama bareng ya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ten of Pentacles, ada Nine of Pentacles, dan aku punya Three of Wands. Melihat tentang bagaimana energi dari teman-teman Aquarius yang jomblo dan single, ya. Aku lihat di sini kenapa ya keberuntungan kamu akan bertubi-tubi banget. Akan begitu banyak hal-hal baik positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu loh, teman-teman. Meliputi tentang kondisi ekonomi, rezeki, ya, dan bahkan jodoh gitu, teman-teman ya. Di sini kamu akan dipertemukan dengan beberapa energi, ya. Ada energi ketertarikan yang membuat kamu itu benar-benar menjadi sebuah pusat perhatian gitu, teman-teman. Ya, energi kamu tuh benar-benar sangat mempesona banget gitu, sehingga bakal banyak energi yang mencoba untuk mendekati kamu dalam waktu dekat ini. Ya dan bahkan mungkin memang selama ini, tetapi ya tadi mungkin karena kamu orang yang cukup selektif, ya kan? Jadi kamu terkadang ya mungkin sudah biasa ya kamu rasakan teman-teman ya. Tetapi ya tadi ya teman-teman, bagus sih kalau kamu memang lebih selektif ya kan, jangan terlalu terburu-buru banget nih, karena yang aku lihat memang selama ini lebih cenderung apa ya, kamu sering banget dimanfaatin doang gitu teman-teman. Jadi harus banyak belajar dari masa lalu dan kesalahan ya. Itu ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini ya sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Six of Cups, ada Queen of Swords, dan aku punya Ace of Wands. Melihat tentang bagaimana hubungan kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Tentu dari ketiga kartu ini sangat menggambarkan hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, sebuah komitmen, sebuah perubahan. Ini komitmen, sebuah perubahan yang positif, dan kemudian di sini dia akan berusaha untuk menunjukkan, membuktikan tentang bagaimana keseriusan dan komitmennya itu, teman-teman. Mungkin dengan cara apa ya? Bisa jadi menemui keluarga kamu gitu. Ya, seperti itu. Dan kemudian kalau dikatakan dia orang yang cukup tepat saat ini, aku rasa seperti itu teman-teman. Karena dia orang yang bisa mengertiin kamu banget. Ya, itu sangat penting. Ketika menemukan pasangan yang bisa mengertiin teman-teman. Ya, dan bahkan bukan hanya sekedar ucapan, tetapi bahkan sebuah tindakan gitu teman-teman. Dia berani bertindak, berkorban, berjuang untuk kamu. Gitu teman-teman. Untuk menunjukkan bahwasanya memang dia orang yang mungkin ya selama ini kamu cari, ataupun mungkin juga kebalikannya, teman-teman. Oke, next.
Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Aku punya tanggal 10, tanggal 2, 19, 11, 13, 20, 27. Oke. 16, tanggal 8, 25, tanggal 7, 14. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.